Nah, hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi manipulatif. Makanya ada ceritanya, kata kiai saya, ada santri berak di kali. Lagi berak di kali disundul ikan. Celeduk. Kecebur si santri. Wah, kalau ikan nila mah nggak bisa bikin kecebur, Bu. Itu mah lele dumbo. Jadi ikannya gede, kesel si santri, pulang ke rumah ngambil jaring, ngambil jalak, dendam sama si ikan. Kemudian diubek-ubek kalinya, dapat Pak, ikannya segede paha. Masya Allah. Ini bahasa Jawa paha tuh Pak pupu ya Bu ya. Segede paha. Si santri kaget, Masya Allah. Pantesan aku disundul nganti kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Iya juga ya Pak. Kalau salah nyundulnya botol. Nah, dibawa pulang ke rumah ikan ini sama si santri, tapi bingung si santri ini iwae halal nopo haram. Karena bingung, dia tanya sama guru ngajinya. Kebetulan guru ngajinya Ustadz Nur Hadi. Ini umpama. Kata dia sama ustadznya, Pak Ustadz, kula badhe tanglet. Tanya apaan? Saya tadi berak di kali, lagi nongkrong disundul ikan, jeleduk kecebur dalam kali. Tapi aku bingung Pak Ustadz, ini iwae halal nopo haram? Kata ustadznya, nanti dulu kita buka kitab dulu. Buka kitab, begini tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Santrinya ngernyit, kok kenal bahasanya. Itu artinya apa Pak Ustadz? Rajulun, bila ada tiang jaler laki-laki, kesundulun kesundul, iwaun ikan, bahwa haramun jidan, maka ikannya benar-benar haram, tidak boleh dimakan. Lo ngono tuh Pak Ustadz. Terus gimana ikannya ini? Mumpung ikannya masih hidup, pulangin ke sungai lagi. Kata si santri, jangan dulu, kata Pak Ustadz, baca kitabnya belum selesai. Selanjutnya kalimat di bawahnya, wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Namun nek ustate kebagian setugel alias parohan, halal. Kata santrinya, ya udah Pak Ustadz, panjenengan milih bagian palak nopo ekor, apa kita belah dua? Kata ustadznya, nanti dulu, masih ada kesimpulan. Wah in ustadzun kabehun wa huwa halalun jiddan. Tapi nek ustate entok kabeh, benar-benar halal, sampean santri bakti masuk surga. Ya adalah Pak Ustadz, kalau gitu ambil semua kata dia. Nah, ada artinya Bapak Ibu, ada orang yang sengaja mengatasnamakan agama sekarang ini. Makanya hati-hati, jangan melek-melek kelompok-kelompok yang sedemikian rupa yang tujuannya politik, apalagi untuk mengadu domba kita semua mengatasnamakan agama. Artinya ngaji di bulan Rajab ini pahalanya Allah lipat gandakan. Wa fi Rajab bisab'in, di bulan Rajab ini pahalanya dikali 70. Wa fi Sya'bana bisab'in mi'ah, ngaji di bulan Sya'ban, kebaikan amal sholih yang dikerjakan pada bulan Sya'ban dilipat gandakan 700. Wa fi Ramadhana bi alfi, pada bulan suci Ramadan kebaikan dilipat gandakan 1000. Makanya boleh Rajaban Isra wal Mi'raj, enggak mesti di bulan Rajab, boleh di bulan Sya'ban, bulan ruah nanti, malah pahalanya lebih gede. Bulan depan saya ke Wahyu Mandira, transitnya di sini juga ya, ke Wahyu Mandira, tapi mereka dapat jadwalnya di bulan ruah. Tadinya mereka mau nyambung di sini, kata mereka habis di Pasena ke WM. Kata saya jangan. Mengapa jangan?
udang saya basi nantinya. Jangan busuk udangnya. Betul nggak kira-kira? Ya iya dong, ini harus cerdas jadi kiai itu. Harus paham. Jadi Bapak Ibu, kalau di sini bawa udang, nanti bawa lagi dong. Jadi sekali lagi, bulan apapun boleh. Bahkan ngaji di bulan Ramadan bagus malahan. Pengajian, cuman laparnya, lemesnya yang nggak tahan. Makanya kita ganti ngajinya malam, kultum dan lain sebagainya. Jadi kembali lagi, wa fi Rajab bisab'in, segala kebaikan di bulan Rajab 70 kali lipat. Wa fi Sya'ban bisab'i mi'ah, bulan Sya'ban 700 kali lipat. Wa fi Ramadhan bi alfi, bulan suci Ramadan 1000 kali lipat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan. Jadi Gusti Allah ini enggak pelit. Pahala itu dikali-kalikan. Allah menegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang mengerjakan satu kebaikan saja, falahu asyru amsalihha, maka baginya 7, maka baginya 10 kali lipat balasan. Ini berlaku mutlak. Ini berlaku mutlak. Apa itu mutlak? Umum. Namun dikhususkan pada bulan Rajab jadi 70, bukan 10 lagi. Dikhususkan pada bulan Sya'ban 700. Dikhususkan pada bulan Ramadan 1000. Sedangkan ngaji kita sekarang, mendengarkan ceramah ini pahalanya khairum min alfi raka'atin tatawwu'an, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sekarang kita kali 70 kali 1000 berapa? Pinten Bu? 70.000. Berarti ngaji kita sekarang, mendengarkan ceramah, nyambung nggak nyambung, mudeng orang mudeng, nyangkut nggak nyangkut, masuk kuping kanan, bablas kuping kiri. Pulang ke rumah laki nanya, mak ngaji apa tadi? Apa ya? Kok lupa ngomong apa Pak Kiainya tadi? Umpama nih, nyambung nggak nyambung, nyangkut nggak nyangkut, mudeng orang mudeng, pahalanya lebih baik daripada 70.000 rakaat sholat sunnah. Kalau praktek betulan sholat 70.000 rakaat sekaligus, sanggup nggak Bapak Ibu? Gempor mah gempor, sampai patah kaki nggak kelar 70.000 rakaat tersebut. Ngaji kita di sini dapat pahala lebih baik daripada 70.000 rakaat sholat sunnah. Wa man jaa bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Sebaliknya, barang siapa yang datang mengerjakan satu dosa, fala yujza illa mithlaha, dia tidak akan dibalas kecuali hanya balasan yang setimpal, hanya balasan semisalnya. Jadi kalau satu kebaikan ponten 10, 70, 700, 1000, 70.000. Tapi kalau satu dosa, ponten tetap satu. Itu dosa. Wahum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi. Maka maha baiknya Allah, dosa pun dikafarat. Kita sholat, dosa habis. Nanti sholat asar, dosa habis. Maghrib, dosa habis. Isya, dosa habis. Akbar Isya, bikin dosa lagi nih. Umpama subuh sholat, dosa habis lagi.
Waduh, sebenarnya ini nggak usah dikasih tahu ini. Nanti bapak-bapak tahu lah, tahu caranya. Makanya kadang-kadang santri itu kalau pinter belenyon, Pak. Mengapa santri kalau pinter belenyon? Karena dia tahu rumusnya. Ketiban ngelihat cewek cantik nggak ngede, malah disuit-suit. Woi dosa, kata santri, wong wudu aja udah hapus lagi. Wudu saja sudah hilang dosanya, ada kafaratnya. Kita wudu dosa dihapuskan. Kita sholat berjamaah, imam mengucap amin, makmum mengucap amin, aminnya bersama amin para malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu dihapuskan semua. Amin itu kalau maghrib, isya, subuh. Kalau asar lan zuhur, imam mengucap sami Allahu liman hamida, makmum jawab Rabbana lakal hamdu. Maka ketika imam ucap sami Allahu liman hamida, makmum mengucap Rabbana lakal hamdu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, semua dosa-dosa yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Baik betul Allah itu. Kalau NU Rabbana lakal hamdu, kalau Muhammadiyah Rabbana walakal hamdu. NU enggak pakai waw, Muhammadiyah enggak pakai waw. Mengapa? NU ke madhab Syafi'i, Muhammadiyah lebih banyak ke madhab Hambali. Imam Hambali Rabbana walakal hamdu, Imam Syafi'i Rabbana lakal hamdu. Bener semua, Sahih Bukhari semua, Sahih Muslim semua, nggak ada yang salah. Yang pakai waw nggak pakai waw, bener semua. Imam Syafi'i gurunya Imam Hambali. Imam Hambali adalah murid paling pinternya Imam Syafi'i. Nggak ada yang salah, bener semua. Makanya sering saya sampaikan, yang subuh pakai kunut bagus, yang subuhnya nggak pakai kunut bagus, yang nggak bagus, yang nggak sholat, itu yang nggak bagus. Makanya jangan ributan urusan khilafiyah, jangan jadi pertengkaran, jangan saling menyalahkan. Itulah mengapa Wahabi nggak boleh banyak. Karena kalau Wahabi banyak recok. Wahabi itu sedikit tapi nyelele. Wahabi Salafi itu Pak, ngakunya kan Salafi, padahal dia duduk Salafi. Salafi itu sahabat Nabi, tabiin, tabiut tabiin. Ya orang-orang yang ngaku Salafi nggak bisa ngaku Salafi. Emang dia sahabat Nabi? Emang dia tabiin? Emang dia tabiut tabiin? Salafi sebenarnya siapa? Ya Imam Syafi'i Salafi, Imam Hambali Salafi, NU ke Imam Syafi'i Salafi, Muhammadiyah ke Imam Hambali Salafi. Salafi yang ngaku-ngaku sekarang itu Wahabi karena nggak punya madhab, dia nggak bermadhab. Makanya amaliyah kita ini amaliyah Salafi sebenarnya salafus sunnah, salaful ummah, ahlu sunnah wal jamaah dibid'ah-bid'ahkan oleh mereka. Kunut bid'ah, usolli bid'ah, yasin tahlil dibid'ahkan oleh mereka. Sedikit mereka nyelelek, apalagi kalau banyak. Makanya nggak boleh banyak. Cocok apa cocok? Balik ke tadi. Rabbana lakal hamdu. Ketika kita mengucap Rabbana lakal hamdu bersamaan dengan ucapan malaikat, maka semua dosa-dosa yang telah lalu dihapuskan oleh Allah. Allahumma amin. Pahala dilipat gandakan, dosa pun dikafarat dengan ibadah kita, termasuk sakit. Sakit itu Bapak Ibu, jangankan yang parah-parah, sakit pala. Pernah sakit pala? Pernah pening? Orang yang sakit pala mungkin karena masuk angin atau asam lambungnya kumat, sekali sakit pala itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Makanya kalau bisa kita ini Bapak Ibu paling telat sebulan sekali pening pala lah. Terutama wayahe setor cicilan di bank. Nah itu pening pala tuh, pening pala.
Karena pening pala itu menghapuskan dosa 40 hari 40 malam. Itu fadilahnya. Ya kalau nggak tahan antum bodrek, antum promak, kalau kena emah itu kan, itu menghapus dosa. Makanya orang-orang mukmin yang sakit parah, kena kanker, stroke, bengek, apa lagi, asam urat, rematik, diabetes, termasuk prostat. Ada yang sudah kena prostat nggak Pak? Dan lain sebagainya, sampai mati. Ternyata dia mati dengan sakitnya, sembuhnya sakit dengan kematiannya, mati membawa sakitnya, maka dia dimatikan tanpa dosa sama sekali. Makanya jangan suudzon kalau orang sakit parah, suudzon banyak dosa. Mati rasain lo mampus sekalian. Umpama nih, itu cangkem-cangkem melek. Yang ngomong-ngomong mampus itu malah nggak selamat nantinya. Jelas kok dia bagaimanapun masa lalunya, bagaimanapun perbuatannya di masa dulunya, tapi dia sakit. Sakitnya menghapus dosa dan dia dimatikan tanpa dosa sama sekali. Lihatlah keluarga kita, saudara kita, andai kata dia sakit sampai meninggal, dia meninggal karena sakit parahnya, itu sebab penghapus semua dosa-dosanya. Allahumma amin. Balik lagi Bapak Ibu, pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha baik Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, sedangkan dosa dikafarat oleh Allah. Termasuk kafarat kubro. Kapan kafarat kubro itu? Semacam atakoh kubro ya Pak. Puasa di bulan suci Ramadan itu menghapus dosa-dosa. Untuk sementara ini Bapak Ibu, kita ini banyak dosa nggak sih? Banyak aja apa banyak banget? Banyak. Coba ibu-ibu jujur nih, kira-kira antara panjenengan sama saya, kira-kira banyak mana dosanya? Banyak ibu-ibu kayaknya ya. Karena ada keterangannya begini Bu, man kathura kalamuhu kathura dunubuhu. Barang siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang banyak dosanya. Yang banyak ngomong siapa Bu? Oh saya toh. Allah Akbar. Itulah mengapa penceramah se-Indonesia ini nggak bisa sok suci, nggak bisa. Karena sudah kakean cangkem Bu, banyak ngomong, banyak ceramah, maka banyak yang harus dia pertanggungjawabkan. Betul. Makanya saya tadi agak sebel lah sebenarnya, kok saya ceramahnya terlalu awal. Saya ini kalau ceramah terlalu awal mesti panjang dong durasinya. Kalau durasinya panjang, ngomongnya banyak, amplopnya segitu aja. Artinya Bapak Ibu, kalau ceramahnya panjang, ya ngomongnya banyak. Ngomongnya banyak, pertanggungjawabannya juga banyak sebetulnya. Saya tuh pengennya ceramah itu ya 45 menit lah paling pol. Tapi sangunya segitu tetap. Jangan dikurangi. Jadi begini Bapak Ibu, ini saya ingin buka-bukaan penyakit penceramah. Ini penting ya, bagi saya penting, nasihat buat diri sendiri sebelum saya menasihati orang. Penyakit penceramah itu satu, seneng ngomong tapi nggak seneng nyimak. Betul, itu penyakit penceramah. Kalau diundang suruh ceramah seneng, tapi kalau diundang suruh nyimak sebel. Seneng ngomong nggak seneng nyimak, itu penyakit. Padahal hidayah tidak datang dari omongan, tapi hidayah datang dari mendengar. Kita banyak mendengar, banyak hidayah yang datang. Banyak bicara, mengeraskan hati. Ya mudah-mudahan saya tidak termasuk yang sedemikian. Allahumma amin. Penyakit yang kedua penceramah itu Bapak Ibu, susah mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kalau bahasa Jawanya apa? Jarkoni. Isau jar, ra isau ngelakoni. Ini penyakit gitu. Makanya yang dibutuhkan itu konsistensi.
apa yang kita katakan satu dengan perbuatan. Makanya menurut saya ini melenceng dikit, menurut saya pemimpin yang baik itu bukan yang teriak-teriak pakai jubah agama, bukan yang pakai udeng-udeng judul pelapon, bukan yang jenggotnya tekan udel. Pemimpin yang hebat itu pemimpin yang satu kata dengan perbuatan. Itu pemimpin yang hebat. Makanya politisi-politisi muslim, nggak penting bagi saya apa partai Anda, silahkan mau buat partai apa saja, yang penting jangan korupsi. Ya Pak ya, malu kalau di pengadilan haji nyebutnya haji korupsi. Coba kita survei dulu ini. Kita survei sekarang ini Bapak Ibu, rata-rata yang muslim ya, yang muslim yang ditangkap KPK itu rata-rata sudah berangkat haji. Artinya mereka selama ini pakai baju Islam, ngakunya beragama, tapi mereka enggak konsisten satu kata dengan perbuatan. Itu penting. Jadi penceramah yang kedua itu susah mengamalkan apa yang dikatakan, tapi ada yang akut banget Pak. Hati-hati zaman sekarang ini banyak orang menjadikan agama buat manipulasi. Ustadz cabul, dukun sebetulnya Pak, dukun, tapi kedoknya ustadz tapi cabul. Karena ngapa? Jadi alat manipulasi. Nah, hati-hati dengan orang yang mengatasnamakan agama tapi manipulatif. Makanya ada ceritanya, kata kiai saya, ada santri berak di kali. Jangan tuh pernah ngasih berak di kali-kali itu. Emang di kali ya Pak ya beraknya? Hah? Kirain belum. Ngapura ge. Ada santri berak di kali. Lagi berak di kali disundul ikan. Celeduk. Kecebur si santri. Wah, kalau ikan nila mah nggak bisa bikin kecebur, Bu. Itu mah lele dumbo. Jadi ikannya gede, kesel si santri, pulang ke rumah ngambil jaring, ngambil jalak, dendam sama si ikan. Kemudian diubek-ubek kalinya, dapat Pak ikannya segede paha. Masya Allah. Ini bahasa Jawa paha tuh Pak pupu ya Bu ya. Segede paha. Si santri kaget, Masya Allah. Pantesan aku disundul nganti kecebur. Ternyata ikannya segede paha. Untung nggak salah nyundul dia tadi. Kalau salah habis dah saya. Iya juga ya Pak. Kalau salah nyundulnya botol. Nah, dibawa pulang ke rumah ikan ini sama si santri, tapi bingung si santri ini iwae halal nopo haram. Karena bingung, dia tanya sama guru ngajinya. Kebetulan guru ngajinya Ustadz Nur Hadi. Ini umpama. Kata dia sama ustadznya, Pak Ustadz, kula badhe tanglet. Tanya apaan? Saya tadi berak di kali lagi nongkrong disundul ikan jeleduk kecebur dalam kali. Tapi aku bingung Pak Ustadz, ini iwae halal nopo haram? Kata ustadznya, nanti dulu kita buka kitab Bu. Buka kitab, begini tertulis dalam kitab, rajulun kesundulun iwaun. Santrinya ngernyit, kok kenal bahasanya. Rajulun kesundulun iwaun fahuwa halalun. Itu artinya apa Pak Ustaz? Rajulun, bila ada tiang jaler laki-laki kesundul iwaun ikan, fahuwa haramun jidan. Salah bacanya tadi. Fahuwa haramun jidan, maka ikannya benar-benar haram, tidak boleh dimakan. Lo ngono tuh Pak Ustaz. Terus gimana ikannya ini? Mumpung ikannya masih hidup, pulangin ke sungai lagi. Kata si santri, jangan dulu, kata Pak Ustaz, baca kitabnya belum selesai. Selanjutnya kalimat di bawahnya, wa in ustadzun setugelun fahuwa halalun. Namun nek ustate kebagian setugel alias parohan, halal. Kata santrinya, ya udah Pak Ustadz,
panjenengan milih bagian pala nopo ekor? Apa kita belah dua? Kata ustadznya, nanti dulu, masih ada kesimpulan. Wah in ustadzun kabehun wa huwa halalun jiddan. Tapi nek ustadz entok kabeh benar-benar halal sampean santri bakti masuk surga. Ya adalah Pak Ustadz kalau gitu ambil semua kata dia. Nah ada artinya Bapak Ibu, ada orang yang sengaja mengatasnamakan agama sekarang ini. Makanya hati-hati, jangan melek-melek kelompok-kelompok yang sedemikian rupa yang tujuannya politik, apalagi untuk mengadu domba kita semua mengatasnamakan agama. Baik, yang selanjutnya masih kelemahan Pak Ustadz tadi ya, mengamalkan apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, kelemahan penceramah itu Bapak Ibu, yakni kalau nggak disangoni ngambek. Ini kelemahan. Makanya kiai saya berkata, jihadnya penceramah itu satu, mengamalkan apa yang dia ceramahkan. Ini satu. Yang kedua, jihadnya penceramah itu pulang ceramah lupa disangoni panitia. Itu jihad. Jangan sekali-kali pulang ceramah lupa disangoni malah WA. Pak Yai Nur Hadi ada yang lupa enggak ya? Enggak jadi jihadnya. Tapi kalau di Depasena jangan lupa sih. Jauh soalnya. Ini pernah kejadian Bapak Ibu, saya ceramah di mana? Wana Melinting Lampung Timur. Dulu jalannya hancur. Jadi untuk sampai ke lokasi itu Pak 5 jam baru nyampe. Jauh, hancur. Sekarang bagus jalannya, udah mulus semua. Jadi Bapak Ibu, pas sampai lokasi, penceramah bukan saya. Kata ketua panitia, kami nggak ngundang panjenengan. Itu yang kami undang kiai saking metro. Waduh, begitu saya buka file, ternyata yang ngundang saya Pak Kades. Pak Kades dicari, kabur, gak tanggung jawab. Ya sudah, ya ikhlaskan, namanya jihad. Pulang, tapi sepanjang jalan setan menggoda. Bensin sekian, supir sekian, makan sekian, mobilnya kotor, nyetim sekian. Waduh, tekor. Cuman karena Ustadz akhirnya berdoa yang baik. Ntar malam kan ceramah, mudah-mudahan ada gantinya. Amin. Hati yang mengaminkan. Pulang ke rumah istirahat, malam ceramah, selesai jam 12 malam. Pulang ceramah, dilalah panitia lupa nyangoni. Coba saya harus bagaimana coba? SMS salah, telepon salah, WA salah. Saya duduk di kamar itu di kasur. Apalah dosa saya hari ini ya. Ku hapus banget. Saya berharap panitia lupa, besok nggak ingat. Seminggu nggak ingat. Sampai sekarang panitia nggak ingat. Mungkin kalau nonton ceramah saya ingat tuh panitia. Artinya Bapak Ibu, artinya memang itu penyakit Pak. Ketika selalu kita berpikirnya materi, materialistik. Makanya saya diingatkan, dakwah sebenarnya bukan di mimbar, dakwah sebenarnya bukan di panggung-panggung ceramah, tapi dakwah yang sebenarnya ada di tengah-tengah masyarakat yang lemah. Gila iya apa ya? Cocok apa cocok? Sesuap nasi yang kau masukkan ke dalam perut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jamil. Orang kaya bolak-balik umroh dengan alasan rindu rumah Allah, padahal Allah lebih rindu dengan orang kaya yang berbagi dengan fakir miskin. Ya Pak ya. Nah ini Pak, makanya saya sumbang saran kali Pak Yai Nur Hadi, Pak Sun Haji bermitra dengan pemerintah, baik kepala desa maupun camat bersama P3W, kita perbanyak program kepedulian sosial. Ada anak-anak kita yang nggak bisa bayar daftar ulang sekolah, kita bayar. Setuju apa setuju?
Kalau ada warga di Pasena ini yang nyantri kan mahal Sahriyah pondok itu. Yang paling murah ya di pondok saya lah, 300.000 sebulan. Tapi ada yang lebih murah, gratis malahan ya. Jadi mahal Bapak Ibu. Kadang-kadang orang tuanya belum ngirim. Kalau kata Gus Baha, habis duit bermiliar-miliar buat bangun masjid, tetap jadinya masjid. 100 juta jadi masjid, 1 miliar jadi masjid, 10 miliar mewah masjid, 100 miliar megah masjid, bangun masjid gede-gede tetap jadinya masjid. Makanya jangan bermewah-mewahan. Alangkah baiknya uangnya juga disisihkan buat sahriyah santri di pondok pesantren. Karena kalau masjidnya megah tapi tidak ada generasi pewaris para ulama, maka semua akan menjadi sia-sia. Makanya alangkah baiknya jangan sampai santri-santri di pondok nggak bisa bayar sahriyah, nggak dapat kiriman orang tua. Sampai-sampai mau ngapura gitu, ada santriwati maling softtek temennya, maling pembantu. Karena ngapa? Karena nggak kebeli softtek. Wih, nangis saya Bapak Ibu. Dia bukan pencuri, dia bukan maling, tapi bapaknya belum ngirim, tambah gagal panen. Subhanallah, nangis saya Bapak Ibu. Enggak, yang bikin saya nangis itu softtek loh Pak. Itu kebutuhan perempuan, betul nggak kira-kira? Subhanallah. Makanya saya paling pantang kalau santri itu dikeluarkan dari pondok, paling pantang Bapak. Karena mengapa? Ada sebab dan latar belakang apa yang mereka lakukan tersebut. Makanya penting yang namanya kepedulian sosial. Karena dakwah yang sesungguhnya adalah bersama masyarakat yang lemah. Itulah dakwah yang sesungguhnya. Baik, kita lanjut. Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan hambanya. Ini adalah dalam rangka Allah sedang menyombongkan diri, Allah sedang membanggakan dirinya, Allah sedang takjub dengan dirinya sendiri. Maka kalimatnya pakai kalimat tasbih. Mengapa di ayat yang lain banyak menggunakan kalimat alhamdulillah pujian, tapi di ayat ini menggunakan kalimat tasbih? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Karena tasbih lebih tinggi daripada alhamdulillah. Coba kalau kita baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih nomor 1. Allah sedang menyombongkan diri. Mengapa? Karena cuman Allah yang boleh sombong. Selain Allah nggak boleh sombong. Makanya orang sombong tidak masuk surga. Orang sombong walaupun pakai imamah, jedut pelapor, janggut tekan udel, kerudung nyengser di tanah, tapi sombong, haram masuk surga, halal masuk neraka. Kalau sombong, ada nggak sih orang sombong? Ada. Orang kaya sombong? Banyak. Orang miskin sombong? Ketambah banyak. At-takabburu minal aghniya'i qabih. Orang kaya sombong iku elek. Walakinnahu minal fuqara'i aqbah. Tetapi orang miskin sombong tambah elek. Orang pinter sombong elek. Orang goblok sombong tambah elek. Ibu-ibu sing ayu-ayu sombong malah elek. Ibu-ibu sing elek sombong. Ada gak sih orang jelek sombong? Yang mana orangnya? Nggak ada di sini ya. Allah sedang menyombongkan dirinya, memperjalankan hambanya. Nah, Nabi cerita. Apa kata Kanjeng Nabi? Utitu bil buraq, didatangkan kepadaku buraq, farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Aku numpak buraq ini, kata Nabi, sehingganya aku tiba di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Di Tambak, di Palestina, nggih. Masjid Al-Aqsa.
Jadi Kanjeng Nabi itu Isra-nya minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah ke Masjid Al-Aqsa di Palestina alias Baitul Maqdis. Artinya dibangun peradaban itu dari masjid ke masjid. Tapi ingat, jangan sampai umat Islam lalai hanya mempermewah masjid. Seperti yang saya katakan di awal tadi, Nabi memang hijrah dari Mekah ke Yatsrib, mampir Kuba, bikin masjid. Tapi masjid Nabi bukan megah, batu yang dijajar keliling. Nabi mengingatkan, la taqumus sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingganya manusia bermewah-mewahan, berlomba-lomba mempermegah masjid. Makanya ingat, kepedulian sosial lebih penting daripada kita mempermewah masjid. Makanya saya khusus bikin konten YouTube kemarin mengkritik Masjid Al-Jabar Jawa Barat karena dibangun pakai dana APBD. APBD itu duit rakyat, menghabiskan dana 1 triliun alias 1000 miliar. Oh, 1 triliun itu nolnya berapa ya? Waduh, jenengan ketik di kalkulator, error kalkulatornya, nggak muat. 12 nolnya. 1 triliun hanya untuk 1 masjid. Sedangkan di Jawa Barat itu masjidnya banyak betul. Jawa Barat itu jumlah masjidnya 60.000. Jumlah masjid terbanyak se-Indonesia itu Jawa Barat, 60.000. Belum musola. Musolanya sekitar 50.000. Masjid lan musola nang Jawa Barat hampir di atas 100.000 maksud saya. Hampir di atas 100.000. Jadi Indonesia ini Pak, kalau mau tahu Bapak Ibu, nang Indonesia ini negara yang jumlah masjidnya terbanyak sedunia internasional. Jumlah masjid di Indonesia 800.000 masjid. Itu masjid, belum musola. Kira-kira masjid lan musola se-Indonesia sekitar 1.500.000 masjid lan musola, terbanyak sedunia. Kalau provinsi yang ranking 1 Jawa Barat 60.000 hampir, yang ranking 2 Jawa Tengah di atas 50.000, yang nomor 3 Jawa Timur 48.000 hampir 50.000, yang ranking 4 Sulawesi Selatan 14.000, yang ranking 5 Lampung. Ento ranking Lampung, jumlah masjid nang Lampung 12.000. Jadi Bapak Ibu, masjid banyak. Mbok yau jangan melulu bongkar pasang masjid. Udah yang ada dimanfaatkan. Yalah, kalau kayak di bumi pertambakan ini sesuai dengan lokasinya. Coba kalau di kota 1 RT 1 masjid. Ada masjid yang dekatan cuma 15 meter. Saingan azan Jumatan pakai semua. Begitu khutbah Jumat, kenceng-kencengan suara khotib di loudspeaker. Khotib yang masih satu teriak, yang sebelah teriak juga. Itu kejadian. Jadi yang bingung makmum, yang mana mau didengerin ini khutbahnya. Wang sedemikian rupa. Bahkan ada di Jawa itu Pak, masjid seberangan jalan. Di sini masjid seberang jalan juga masjid. Saya tanya, ini masjid dipakai Jumatan semua? Pakai. Lo kok bisa cuma seberangan jalan? Beda soalnya. Ini masjid NU PKB, yang seberang masjid NU P3. Masya Allah, podo-podo NU-nya loh Pak. Ya besok-besok kita bikin masjid NU PDI Perjuangan gitu, masjid NU Golkar gitu ya, biar rame aja sekalian. Ternyata sedemikian rupa Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita semua lalai akan ini semua. Gini-gini orang nuduhnya sembarangan lagi Pak.
rejim sekarang anti-Islam. Pernah nggak dengar tuduhan begitu? Dengar fitnah begitu? Enggak. Ukuran anti-Islamnya apa? Coba apa ukuran anti-Islam? Ulama dikriminalisasi. Jawab. Cara ngejawabnya, ulama yang mana? Takon. Ulama yang mana? Yang ditangkap polisi itu memang berbuat kriminal. Walaupun gelarnya ulama, walaupun gelarnya syekh, kalau berbuat kriminal enggak ada yang kebal hukum. Cocok apa cocok? Ya pajak. Enggak ada yang kebal hukum di negara kita ini. Jenderal di Bogor, Sampo, tahu Sampo? Kemarin divonis mati. Hebat Pak. Ini hanya ada di zaman Pak Jokowi. Zaman Bien nggak ada yang kayak gini, nggak ada. Saya mau nyeritain kebanyakan masalah-masa lalu tuh gak enak aja lah Bapak Ibu. Saya khawatir gak bijaksana. Kalau zaman dulu nyawa orang hilang, tinggal nama, kuburan yang gak ada. Udah biasa kalau zaman dulu itu. Orang nggak ketahuan di mana lagi, apa masih hidup apa udah mati. Kalau mati di mana jasadnya? Kalau jasadnya sudah hancur dikuburkan di mana? Nggak ketahuan. Udah jelas-jelas ada mayatnya, ada orang yang mati, jelas siapa yang ngebunuh juga masih bebas-bebas saja. Sekarang Sampo walaupun bintang 2, Borgol vonis mati. Teddy Minahasa bintang 2, tangkep, nggak ada yang kebal hukum sekarang Pak. Siapapun ditangkap, dan itu hanya terjadi di zaman sekarang. Siapapun, walaupun labelnya mulia, makanya kata Nabi Fatimah, kalau Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Tidak mungkin Fatimah mencuri karena dia ahlul bait. Tapi maksud Nabi apa? Enggak ada yang maksud. Tidak ada yang kebal hukum. Semua orang harus bertanggung jawab ketika melanggar hukum. Kiai, ada ribuan kiai di Indonesia ini aman-aman saja. Ada jutaan santri. Jumlah santri nang Indonesia Bapak Ibu sekarang 5 juta santri. Subhanallah. Kalau kata orang Lampung, mapas. Banyak yang Pak. 5 juta itu santri terdaftar loh. Belum santri kalong. Aman-aman saja pesantren. Ada 28.800 pesantren di Indonesia, aman-aman saja. Subhanallah. Masjid aman-aman saja. Coba kita bandingkan nang Arab, 21 negara Arab. Ya, kalau punya rezeki jalan-jalan ke Arab, umroh naik haji. Kalau saya Pak lagi musim bawa jamaah, saya nggak mau cuman ke Masjidil Haram, tak keliling kalau saya. Tapi ibu-ibu jangan dikeliling sendiri, diculik orang. Bagi orang Arab, orang Indonesia tuh ayu semua, sahrini semua orang Indonesia itu. Karena imut-imut gitu, imut-imut. Walaupun sudah nenek-nenek, betul, imut-imut. Buah Haja Toto itu kalau di Arab imut-imut. Kalau di sini amin-amin. Udah nenek-nenek soalnya. Di Arab begitu. Keliling Bapak Ibu, masjid jauh-jauh di sana. Karena di Arab Pak nggak boleh mendirikan masjid sendiri. Semua pemerintah yang ngatur. Nang Indonesia yang penting punya tanah, yang penting punya duit, bikin masjid. Gampang. Malaysia, Brunei Darussalam, itu kerajaan Islam loh. Jarak masjid 3 kilo, 4 kilo. Coba yang pernah jadi TKI di Brunei Darussalam, yang pernah jadi TKI di Malaysia Pak, itu kalau mau ke masjid Jumatan naik bis jauh. Itu kerajaan Islam loh. Karena mereka kerajaan yang ngatur. Indonesia benar-benar bebas Bapak Ibu. Makanya apa yang dituduhkan orang itu fitnah dan lain sebagainya, jangan pernah percaya. Apalagi sekarang ini Bapak Ibu, tahun-tahun politik mendekati tahun 2024 mendatang, fitnah ini akan semakin menguat. Maka jangan pernah percaya. Baik, saya lanjutkan. Nabi masuk masjid, tsumma dakhaltul masjidah fa shallaitu fihi rak'atain. Kemudian aku masuk masjid, kata Nabi, salat 2 rakaat. Tsumma kharajtu, kemudian aku keluar masjid. Faja'ani Jibril, mendatangi aku malaikat Jibril, bi'ina'im mil laban, dengan secawan susu di tangan kanan, anggap gelas ya.
wa ina'im min khamrin, dan secawan khamar di tangan kiri. Kalau ini lah segar, kalau ini secawan susu di tangan kanan, secawan khamar di tangan kiri. Ditawarkan kepada Nabi, pilih Muhammad. Milih Jibril, pilih. Boleh nggak minum dua-duanya? Pilih Muhammad. Waktu itu kan khamar belum haram Pak, maka boleh dipilih dua-duanya. Pilih Muhammad. Nabi mikir kira-kira yang pas mana ya. Fakhtartul laban. Kata Nabi, aku pilih susu. Wa qala Jibril berkata, ikhtartal fitrah Muhammad, pilihan kamu tepat sekali. Loh Jibril, apa jadinya kalau aku salah pilih? Kalau kamu salah pilih Muhammad, kata Jibril, maka itu akan menjadi alamat umatmu bakal teler semua, umatmu bakal mabuk semua, umatmu bakal gila dunia semua. Untuk Nabi pilihnya susu. Selesai minum susu Nabi, seger rasanya. Ini pelajaran bagi kita. Ternyata hidup adalah pilihan. Ini hikmah bagi kita. Walaupun Nabi enak milihnya, tangan kanan susu, tangan kiri khamr, enak pilihnya. Persis kayak nyanyian zaman dahulu itu. Madu, racun, nyaut aja mama dia banyak. Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Enak milihnya kan? Pilih yang tangan kanan, madu. Pilih yang tangan kiri, racun. Kira-kira Bu kalau suruh milih di madu apa di racun? Hah? Kita ulang lagi coba, biar jenengan paham betul pengondisiannya. Tangan kanan Jibril susu, tangan kirinya khamar. Kalau suruh milihnya susu, ya Pak ya. Tangan kanan madu, tangan kiri racun. Kalau suruh milih di madu, nopo di racun. Hah? Enggak dua-duanya. Milih di madu, makan hati. Milih di racun, mati. Sama, lakinya kawin lagi semua itu. Hidup adalah pilihan. Walaupun pilihannya enak, pasti alamatnya pasti, adresnya jelas. Cuman yang jadi masalah Bapak Ibu, zaman sekarang ini zaman talbis, zaman campur aduk, talbisul haqqo bil batil, campur aduk yang hak sama yang batil. Susu campur khamar, madu campur racun. Ini zaman talbis. Ibarat air campur bensin. Kalau air saja diminum seger, kalau bensin saja motor jalan. Tapi kalau air campur bensin diminum manusia mabok, diminum motor mogok. Nggak ada benernya. Makanya jangan talbis. Lebih bahaya lagi bukan talbis, apa talafi. Tahu talafi? Temennya salafi. Tahu salafi? Salah pikir. Tahu salafi? Tahu salafi? Ya salah pikir itu. Balik lagi Bapak Ibu, talafi. Nopo ikut talafi? Kamuflase. Apa itu kamuflase? Tampilannya susu, dalamnya khamar. Mereknya madu, dalamnya racun. Tampilannya malaikat, dalamnya belis. Itu talafi, nipu. Kalau dalam bahasa orang Palembang, waluyo. Enter Pak Waluyo. Ngapura ke Bang, ngapura Pak Waluyo. Saya minta maaf betul ini. Waluyo. Waluyo itu kalau kata orang Palembang waluyo, wajah lugu ati buayo. Ngapura Pak Waluyo, mana Pak Waluyo ngacun ulama? Oh di belakang, subhanallah. Tapi itu kan Waluyo Palembang. Nek Waluyo Jawa ya bagus. Saya ketemu
Sudah mungkin lebih 10 orang yang namanya Waluyo itu kalem semua, tapi duduk kanji luar dalam. Semua yang namanya Waluyo sayang istri. Pak Waluyo duda apa punya sih? Oh, punya istri 2. Mas 2 loh, 2 ya? Bener 2? Oh, mantep ini mak. Ya, coba nama saya Suparman Waluyo ya Pak ya. Allah Akbar, luar biasa. Jadi ini zaman-zaman talafi, tampilannya islami tapi tukang menyebar iri, dengki dan benci. Tampilannya sunnah tapi tukang fitnah, rajin mengaji tapi tukang iri, dengki dan tukang ngerumpi. Ini di sana. Kalau di Agung pusatnya cangkem itu Bu, cangkem-cangkem elek nih. Kitanya begini, kalau kita suka ngerumpi, ibadah kita sia-sia, sholatnya sia-sia, puasanya sia-sia, karena dihapus. Orang-orang yang kita zolimi dengan lisan kita akan ngambil pahala kita habis semuanya. Makanya jangan ngerumpi. Bu, ibu-ibu ini suka nggak ngerumpi? Suka sih, enggak cuman hobi. Ada yang tanya sama saya, Pak Ustadz, saya ini hobi betul ngerumpi. Saking hobinya kalau seminggu aja nggak ngerumpi demam saya. Kira-kira apa sih obatnya biar berhenti ngerumpi? Gampang Bu, tak kasih tahu. Jenengan kalau pengen betul ngerumpi, ngegosip, seminggu nggak ngegosip malah meriang, silahkan ngegosip sepuas-puasnya, nggak dosa. Silahkan ngerumpi sepuas-puasnya, kan meriang soalnya. Silahkan ngegosip sepuas-puasnya, ngerumpi sepuas-puasnya, tapi jangan ngajak kawan. Ngegosipe dewean alias sorangan, kiambaan suhangan. Masuk kamar kunci biar nggak ada yang denger ya, kunci ngadep kaca ngoceh sendirian. Paling anaknya ngintip, mama kueda. Paling banter begitu. Jadi balik lagi Bapak Ibu, hati-hati dengan talafi. Apa itu talafi? Orang mengkamuflase agama demi kepentingan yang menyimpang. Hati-hati. Makanya sekarang NKRI kita kuatkan, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita kuatkan. Saya cuma sebang saran kalian jenengan, kalau ikut-ikutan aliran itu jangan yang aneh-aneh, cukup yang sudah nyata saja lah Pak. NU dan Muhammadiyah. Mengapa harus NU? Begini, NU ini Bapak Ibu jumlah pesantren terbanyak sedunia internasional. Pesantren NU itu Pak, 83% pesantren se-Indonesia ini pesantren NU. Jadi NU itu secara keilmuan terjaga, semua bersana. Kita ngapal Quran di NU nggak sembarang ngapal, kiainya, gurunya harus mutasil sanadnya, nyambung sampai ke Nabi. Kalau cuma ngapal Quran biasa, pakai headset, pakai handphone, apal Quran, tapi nggak punya guru, gurunya iblis, gurunya setan, ngapal Quran. Kita ngaji kitab, NU menjaga itu semua. NU ini organisasi massa Islam terbesar sedunia internasional. Kiainya sangat banyak, alim semua, ahli ilmu alat Bapak Ibu. Maka as-sawadul a'dzam, kelompok mayoritas itu Nahdlatul Ulama. Maka Nabi bersabda, idza ra'aitum ikhtilafan, apabila kalian semua sudah melihat perselisihan yang banyak aliran, banyak firqah, banyak kelompok yang bikin bingung, apalagi ada yang nyumput-nyumput, fa'alaikum bisawadil a'dzam, maka wajib bagi kalian semua ikut kelompok yang paling mayoritas. Dan yang paling mayoritas di Indonesia ini NU dan Muhammadiyah. Jangan ikut yang nyempal, yang nyumput-nyumput.
apalagi yang salah semua orang selain dia, dikit-dikit ngomong bid'ah, dikit-dikit ngomong kafir dan lain sebagainya. NU, organisasi terbesar sedunia internasional. Muhammadiyah itu organisasi keagamaan dengan jumlah amal usaha terbanyak sedunia internasional. Kalau NU gudangnya ulama, gudangnya pesantren, Muhammadiyah gudang amal usaha. Mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, universitas, panti asuhan dan lain sebagainya, rumah sakit Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, amal usaha organisasi keagamaan terbanyak sedunia internasional. Organisasi agama lain saja kalah Pak dengan amal usahanya. Maka jangan yang nyumput-nyumput, jangan ikut begini Bapak Ibu. Sekarang ini ada kelompok-kelompok yang anti NKRI. Kemarin yang gegeran apa? Khilafatul Muslimin kan? Khilafatul Muslimin, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama dan sejenisnya, Hizbut Tahrir, NII, Jamaah Tarbiyah, kelompok-kelompok ideologis yang lambat laun mereka akan merongrong ideologi negara Pancasila dan akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Pertama-tama mereka nyusup ke masjid-masjid. Mula-mulanya daftar jadi marbot. Habis jadi marbot, muadzin. Habis muadzin, khotib Jum'ah. Habis khotib jadi imam. Habis itu jadi ketua takmir. Hati-hati. Ketika sudah jadi ketua takmir, lempar semua yang ahlu sunnah wal jamaah. Itu yang mereka lakukan. Atau mereka bikin masjid sendiri. Saya kemarin mampir ke Penawar Tama, gedung ngaji baru. Jadi ada anaknya saudara saya yang tadinya Nahdiyin, bapaknya tokoh NU di situ. Gara-gara ada masjid yang dibangun oleh kelompok Wahabi di sana, nama masjidnya pakai nama sahabat, akhirnya anaknya ikut kelompok tersebut. Hati-hati, yasinan bid'ah, tahlilan bid'ah. Negara ini dianggapnya negara kafir, pemerintah ini togut dan lain sebagainya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Belum lagi ke mereka strategi selain menguasai masjid, strategi keduanya bikin sekolah. Makanya Bapak Ibu, ilmu itu mau pinter kayak manapun anak kita, kalau nggak barokah nggak manfaat. Jangan mau diiming-imingin orang sekolahnya hebat, dimasukkan sekolah, tapi di sekolah itu diajarin apa? Amalia orang tuanya bid'ah, cium tangan orang tua haram, sungkem haram, nyanyi lagu Indonesia Raya haram, hormat bendera haram. Ada polisi anaknya sekolah di tempat kayak gitu, sama polisi ditanya anaknya, ngaji belajar apa tadi nak? Belajar togut Pak. Togut itu apa? Belis Pak. Apa itu nak? Negara apa? Loh maksudnya? Ya NKRI itu togut Pak. Terus kalau tentara sama polisi antek togut. Waduh, ngamuk bapaknya, langsung dikeluarkan anaknya. Ini bapaknya polisi, anaknya bakal jadi teroris nih. Hati-hati Bapak Ibu. Bayangkan, nggak jauh loh Pak, gedung ngaji baru nih, Penawar Tama, masjid yang saya ceritakan tersebut. Makanya begini Bapak Ibu, kalau kelompok-kelompok tersebut izin minta mendirikan masjid, saya sumbang saran jangan diizinkan. Setuju nggak kira-kira? Setuju tidak? Ini bahaya Bapak Ibu. Mereka akan merekrut orang sekeliling. Makanya kita ini nggak bisa tercegah Pak, karena terlalu bebas bikin masjid. Kalau di Malaysia mereka nggak bisa bebas. Mengapa Abu Bakar Ba'asyir pulang kampung ke Indonesia bikin pesantren? Karena di Malaysia dia nggak bisa bikin pesantren. Dilarang karena akidahnya beda, nggak bisa bikin sekolah, nggak bisa bikin masjid. Maka pulang ke Indonesia, Indonesia saja yang terlalu bebas. Ini penting untuk saya ingatkan. Baik, yang selanjutnya sampai mana tadi? Minum susu kan? Selesai minum susu, aduh udah mau zuhur ya, 15 menit lagi zuhur kita nih. Tsumma urija bina ila sama'id dunya. Kemudian kami, kata Nabi, dibawa naik ke langit dunia. Langit yang pertama, fastaftah al-Jibril. Jibril minta dibukakan pintu. Lalu Jibril, malaikat penjaga pintu langit, bertanya, man anta?
Kamu siapa? Ana Jibril, saya Jibril. Wa man ma'aka, yang barengan kamu siapa? Muhammad, barengan saya Muhammad. Wa qad bu'itsa ilaih, emang si Muhammad nih, ya nggak tahu Pak malaikat, karena dia cuma ngikutin perintah Allah kan. Si Muhammad nih emang disuruh Allah masuk, emang disuruh Allah naik, emang dia diutus. Wa qad bu'itsa ilaih, dia memang sudah diutus. Dibuka bajunya, ditunjukkan khotam, stempel kenabian. Kemudian dibukakan pintu langit, fafutihalana, dibukakan pintu langit, fa idza ana bi Adam alaihi salam. Ketika itu kata Nabi, saya berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Farahaba bi wa da'ali bi khair. Adam langsung menyambut aku dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Cuman ada yang aneh. Apa yang aneh? Di sebelah kanan Nabi Adam banyak bayangan-bayangan putih, di sebelah kirinya banyak bayangan-bayangan hitam. Man haula ya Jibril, memangnya mereka itu siapa ya Jibril? Kata malaikat Jibril, yang sebelah kanan Muhammad, namanya ashabul yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah, roh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Yang sebelah kiri Jibril, namanya ashabus shimal, golongan kiri. Mereka itu arwah, roh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Dan ada informasinya. Wa tala'tu fil jannati faraitu aktsar ahlihal fuqara. Waktu itu kata Nabi, aku diajak kunjung ke surga, dan aku lihat di surga kebanyakan penghuninya orang fakir, orang miskin. Makanya yang miskin-miskin masuk surganya duluan. Allahumma males amat amin ya. Males miskinnya, sebentar saya tak minum dulu, ngelak betul rasanya. Jadi yang miskin masuk surganya duluan, yang sugih-sugih masuk surganya belakangan. Makanya Bapak Ibu yang sugih, yang kaya, tapi pengen masuk surga duluan, tapi sudah terlanjur kaya, tidak usah khawatir, hartanya kumpulin, kasih ke saya. Enak aja kata ibu-ibu. Tak usah khawatir Bapak Ibu, karena ada keterangan begini, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa kok orang bertakwa itu kaya. Kiai sugih bagus, pesantren sejahtera nantinya. Ustadz sugih bagus, ngaji nggak pening. Orang bertakwa sugih bagus, masjid dibangun, yang bangun siapa? Orang bertakwa tapi sugih. Pesantren dibantu, anak yatim disantun, orang bertakwa tapi sugih. Makanya orang bertakwa boleh kaya, tapi ashatu liman ittaqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih baik daripada kaya. Selanjutnya Nabi kunjung ke neraka. Wa tala'tu fin nari faraitu aktsar ahlihal wa ra'aitu aktsar ahlihan nisa. Aku kunjung ke neraka kata Nabi. Ternyata penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Yang masuk neraka perempuan. Tapi saya doakan ibu-ibu masuk surga semua. Tapi ibu-ibu wajib tahu mengapa perempuan banyak masuk neraka. Mau tahu tidak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Satu, perempuan masuk neraka gara-gara kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dia dipeluk-peluk,
Coba kalau dapet laki lagi nipis, bini megang bilangnya najis, laki megang bilangnya najis, jijai bajai najong teralalah. Jadi kurang syukur kepada suami. Makanya begini Bapak Ibu, menjadi istri yang bersyukur itu anugerah. Betul nggak kira-kira? Anugerah terbesar. Karena kebahagiaan sejatinya seorang suami ada pada istri yang bersyukur. Itu kebahagiaan sejatinya seorang suami. Makanya ibu-ibu tak ajarin ya Bu. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 50 juta, 30 juta sebulan nerimo. Asem kata bapak, asem. Ya iyalah kalau segitu mah, ya Bu ya. Makanya Pak jangan pelit, betul nggak Bu? Yang namanya perempuan tuh paling sebel sama laki-laki yang pelit dan suka mengungkit-ungkit. Betul? Ada yang suka mengungkit-ungkit? Yang pelit? Mana orangnya? Begini Pak, wayahi dapat rezeki, mama. Cara diagung mama kan? Mama. Ya mama, ya mama. Masa mama terus? Mama, ada apa Papa? Sini dulu Mama. Apa sih Papa? Duduk kata suami. Rogoh kantong kanan ya Pak. Banting 15 juta. Jeleger. Ini uang apa Papa? Ini uang belanja Mama. Gue tunggu beras, bayar listrik, ongkos anak sekolah, buat cicilan motor, cicilan kulkas, cicilan superbed, cicilan dandang, cicilan seragam pengajian. Cukup Mama, turah Papa. Ya sudah, nek turahannya ambil sama Mama. Alhamdulillah senang bini Pak. Balik badan dia ke dapur, langsung siap masak sebanyak-banyaknya. Disuruh bikin kopi, langsung siap bikin kopi. Nanti dulu Mama. Apalagi Papa? Masih ada yang kurang Mama. Rogoh kantong kiri Pak, banting lagi 15 juta. Jeleger. Ini uang apa lagi Papa? Ini bonus untuk Mama. Silakan ke mall habisin, jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus, 30 juta. Mau nggak Bu? Ngimpi kok jeduk langit lah Bu. Allahu Akbar. Jadi syukur. Yang kedua, perempuan banyak masuk neraka karena apa? Ini kunci. Perempuan banyak masuk neraka gara-gara ngelawan suami. Perempuan itu enak loh Bu, kalau langsung teriak tuh. Jangan-jangan Pak Waluyo ya teriak. Ngelawan suami. Ibu-ibu ini kalau pengen masuk surga taat suami. Kalau pengen masuk neraka gampang Bu, ngelawan suami. Suami lagi tidur, sepak palanya. Masuk neraka gratis. Ya. Enggak usah bayar kapelingan di sono. Oke. Waktu semakin mepet. Tumma urija bina ila sama'i tsaniyah. Langit kedua, ila sama'i tsalisah. Langit ketiga, ila sama'i rabi'ah, ke langit yang keempat. 5, 6, 7. Masuk Baitul Ma'mur, berangkat ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha naik lagi menghadap Allah Ta'ala. Nabi sendirian, Nabi duduk iftirash, duduk tasawuf awal. Tangan begini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Itu ucapan nanti kalau menghadap Gusti Allah. Jangan sampai Bapak Ibu pas hari kiamat ketemu Gusti Allah mengucap salam, Assalamualaikum. Itu mah kurang ajar itu namanya. Enggak boleh, sama Allah enggak boleh salam. Yang boleh salam sama makhluk. Assalamualaikum ya Jibril boleh. Assalamualaikum ayyuhan nabi boleh. Ini assalamualaikum ya Allah, kena jitak gitu ya, macam-macam.
Karena Allah nggak boleh diucapin salam oleh kita. Karena Allah, Allahumma antas salam. Karena Allah itulah assalam sesungguhnya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Makanya baca kalau habis sholat wiridan. Orang Allahumma antas salam, dia Allahumma lantas jalan. Ini wiridan bar sholat itu sunnah loh Pak. Sunnah niku. Anna raf'a sauti bidzikri hina yang sarifuna minal maktubah kana ana ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengeraskan suara untuk berzikir bersolat fardu 5 waktu itu dikerjakan sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 841, Sahih Muslim 583. Makanya aneh saya sama orang salafi kir membid'ahkan zikir ba'da salat. Bid'ah menjaharkan zikir. Padahal kita ini hadisnya sahih muttafaqun alaih, Pak. Dia pakai standar Mekah, yang Mekah biyen lan Mekah sekarang ya beda lah. Jadi begitu. Kemudian Nabi menjawab ucapan Allah. Apa jawab Nabi? Nabi mengucapkan, Allah menjawab ucapan Nabi. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi menjawab lagi, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Lalu mengucap kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ingat, illallah ngangkat. Madzhab Syafi'i ya Pak, ini belajar fikih dikit kita. Madzhab Syafi'i itu begini, bisa digini dari awal, begitu atahiyat ngegenggam, illallah ngangkat. Satu ya. Atau yang kedua, digenggam sejak awal, jempol ketemu jari tengah ya, begini, genggam sejak awal, illallah ngangkat. Ini madzhab Syafi'i. Madzhab Hanafi enggak digenggam begini. Begini Bapak Ibu, madzhab Hanafi. Diangkat la ilaha illallah, turun. Enggak digenggam. La ilahanya yang ngangkat, illallahnya yang turun. Madhab Hambali, nah makanya saudara kita yang di Muhammadiyah madhab Hambali rata-rata dari atahiyat udah ngangkat, swing dari atahiyat ngangkat. Ini madhab Hambali. Nah madhab Salafi kir biasanya ngikut Imam Malik. Nah Imam Malik itu ngangkatnya diangkat, digerakin ke kanan ke kiri. Ini Imam Malik. Yang Salafi atas bawah begini. Nah, sama yang wong. Padahal Imam Malik itu begini, pelan, jangan wong, jangan begitu. Cuman saya sumbang saran lah kali warga di Pasena dan sekitarnya, mbok yau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jangan yang aneh-aneh lah. Ada kawan saya merantau jauh, pulang-pulang sholat udah begini, wong. Lagi begini atahiyatan sama anaknya ditangkep. Anaknya masih kecil, sama bapaknya dilepas. Lanjut wong. Ya saya di sampingnya, nahan ketawanya saya nggak tahan itu. Gitu. Ya kalau ketawa batal sholat saya. Kalau senyum nggak batal. Kan ibu-ibu sholat nih, anaknya gangguin, lucu kan? Senyum nggak batal, senyum. Kalau hi batal, itu ketawa gitu Pak, kohah ketawa. Tapi kalau senyum nggak batal, kalau ketawa batal. Sama kayak kita sholat itu. Kalau ngebatin nggak batal, tapi kalau ngebaca batal. Di depan kita orang pakai kaos partai Pak, kaos calon bupati misalnya, ada tulisan lanjutkan, batal kalau dibaca karena diucapkan. Kalau ngebatin nggak batal, kalau dibaca batal. Begitu caranya. Jadi digoyang-goyangin, tarik lagi sama dia. Selesai sholat mungkin kesel si bapak. Selesai sholat, wah digebuk anaknya, nyempring anaknya. Saya langsung pegang. Maaf kata saya, yang salah itu bukan anaknya, tanganmu itu kata saya. Orang sini nggak pernah lihat soalnya. Kamu baru mau merantau dari jauh, anakmu baru lihat tanganmu begini. Untung nggak ketutupan sarung. Kalau ketutupan sarung apa sangkaan orang? Iya kan? Makanya jangan aneh-aneh ya Pak. Yang umum-umum saja lah kalau ibadah itu.
ya ikutin aja madzhab Syafi'i yang ada, ahli sunnah wal jamaah. Baik, lanjut lagi, fa auhallahu ta'ala alayya khamsina salat. Kemudian Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 salat. Ditawar-tawar jadilah 5 waktu salat. Nah, kita masuk ke puncaknya sekarang. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa salawatin, sesungguhnya dari 50 salat itu tinggal 5 waktu salat. Likulli salatin asrun, satu salat nilainya 10. Fadzalika khamsuna salat, maka jumlahnya sama saja, maksudnya 50. Oh ngono to. Satu salat ponten 10, ya sama saja 50 salat. Annahu man hafadha alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah, sesungguhnya barang siapa yang menjaga sholat 5 waktunya pada waktu-waktunya, ku masukkan dia ke dalam surga. Wa man lam yuhaffidh alaihinna liwaqtihinna, dan barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktunya pada waktu-waktunya, fala ahdalahu indi, tidak ada janji di sisiku. Sholat zuhur mepet asar, asare numbur maghrib, maghribnya mentok isanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ada bapak-bapak niat subuh begini, usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Ya bener qodoan. Jam berapa buat sholatnya? Jam 8. Istrinya nyusul, apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lan kawanan lillahi ta'ala. Kawanan bu, jam 10 sholat subuhnya. Anaknya niru, apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i keroyokan, oplosan, totalan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Kalau kata orang Jakarta lebih hebring, subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Nah, terakhir di ujung ini ingin saya katakan, Bapak Ibu, biar kita barokah hidup di bumi Tambak ini, biar lahir dari anak Bapak Ibu semua para pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat. Ya kalau bapak-bapak ini nggak mungkin jadi menteri lagi loh Pak, udah kadang ditambah. Kecuali kalau saya jadi presiden, saya ngangkat 1 menteri pertambakan nantinya. Jadi anak bapak mungkin ada yang jadi kiai nantinya, betul? Amin. Ada yang jadi menteri, ada yang jadi bupati, ya. Ada jadi orang hebat Bapak Ibu. Biar barokah rezeki kita, usaha kita, tetap jaga sholat. Walaupun ada hama, ada masalah ditambah, tetap jaga sholat. Biar barokah. Wong sholat juga nggak berat kan, betul nggak? Sholat tuh nggak berat. Saya tanya, ada nggak orang yang sholat ngap-ngapan? Nggak ada. Orang kerja ngap-ngapan banyak. Orang makan ngap-ngapan ada Pak. Habis bakso 5 mangkok. Ngap-ngapan bawa rumah sakit hampir mati, nggak bisa napas. Gara-gara kebanyakan makan. Tapi kalau sholat nggak ada yang ngap-ngapan. Pak D, ngap-ngapan. Capek habis sholat, nggak ada. Sholat itu ringan. Sholat itu zuhur, wayahe istirahat. Apa sih kerjaan yang nggak ada istirahatnya? Asar, wayahe selesai pekerjaan. Maghrib, wayahe sampai rumah. Isya, wayahe mau istirahat. Subuh, wayahnya bangun. Apalagi ke masjid, lebih utama lagi berjamaah ke masjid. Insya Allah. Dan terakhir sebelum saya akhiri,